Kadang-kadang yang membuat kita diam di tempat adalah kita membiarkan pikiran yang salah terus terjadi atau terus menetap di pikiran kita. Kita membiarkan hal-hal yang membuat kita terus emosi masa lalu, kegagalan masa lalu, mengalami emosi negatif, kita biarkan ada di hati kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kita adalah orang-orang yang percaya setiap pagi ada firman yang Tuhan mau berikan buat kita. Karenanya kita selalu menantikan janji Tuhan, firman Tuhan. Dan kita adalah orang-orang juga yang percaya Tuhan selalu buka jalan buat kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang terjebak di perasaan yang sama. Emosi negatif yang sama. Terulang lagi perasaan yang salah. Emosi negatif yang seperti itu lagi. Mengingat kesalahan, kegagalan masa lalu dan sepertinya nggak bisa move on, nggak bisa pergi, nggak bisa melangkah, terjebak di situasi tertentu. Sikapnya mengulang lagi sikap yang sama, responnya respon yang sama. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan pagi ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak merancangkan setiap kita macet atau terjebak di situasi tertentu selamanya. Dia adalah Tuhan yang mau bawa kita melangkah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karenanya pagi ini saya percaya kalau ada di antara kita yang terjebak di sikap, di emosi, di situasi yang sama, sudah cukup lama, ini waktunya pagi ini Tuhan membebaskanmu. Dan Tuhan membebaskanmu yang pertama memulai dengan engkau mengetahui kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang apa yang Tuhan katakan mengenai situasi yang menjebak. Yang pertama saya mau katakan keadaan terjebak bukanlah bukan akhirnya. Itu bukan kesudahannya. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18-19 dikatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Alkitab banyak memberi contoh. Contohnya Paulus dan Silas dipukulin, didera, dan dipenjara. Di tengah-tengah penjara itu rasanya terjebak di penjara, dirantai, tangannya dibelenggu, dan gak bisa kemana-mana. Tetapi waktu memuji Tuhan, Paulus dan Silas mengalami rantainya terbuka, belenggunya terbuka, pintu penjara terbuka. Tuhan tidak membiarkan kita terjebak di situasi tertentu. Yunus terjebak di perut ikan, tapi waktu dia di perut ikan mempersembahkan syukur mengingat Tuhan, maka Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Tuhan gak pernah buat orang terjebak di satu situasi untuk selamanya. Ingat Hana terjebak dalam kekecewaannya karena bertahun-tahun gak punya anak. Tapi waktu dia datang ke bait Allah, Imam Eli berkata tahun depan kamu punya anak. Dan setelah itu dia mempersembahkan Samuel ke bait Allah. Dan kemudian Hana mengandung lagi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjebak di satu situasi untuk selamanya. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan membebaskan kita. Ingat Ayub kehilangan segalanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan keadaan itu untuk selamanya. Ketika dia semakin mengenal Tuhan dan akhirnya dia sampai satu kesimpulan dulu dari kata orang, aku kenal Tuhan sekarang mataku sendiri melihat Tuhan, aku kenal Tuhan sekarang, apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat dan dia keluar dari kesusahannya. Ingat juga Yusuf juga tidak terjebak di penjara. Dan kemudian kita tahu Yusuf akhirnya berakhir di istana. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Keadaan terjebak, keadaan yang membuatmu merasa terjebak di situasi tertentu itu bukan akhirnya. Buat saudara yang hari ini merasa terjebak, taruh di pikiranmu itu bukan akhirnya. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di hidupmu. Sama-sama bilang Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di hidup saya.
Amin. Miliki iman sehingga engkau keluar dari situasi yang menjebak hidupmu. Yang kedua, Tuhan mengubah musim keterjebakan menjadi kesempatan yang baru. Mazmur 40, saya baca ayat 2. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, meneguhkan langkahku. Tuhan bukan hanya membuat kita keluar dari keadaan yang terjebak, tapi Tuhan meneguhkan langkah kita. Tuhan membuat kita melangkah lebih jauh. Tuhan membuat kita memiliki anugerahnya untuk bisa mendobrak semua yang menjebak lalu melangkah lebih jauh. Tadi saya bilang tentang Yusuf. Ingat, Yusuf ketika kakak-kakaknya tidak suka, iri hati sama Yusuf, Yusuf dibuang ke sumur. Tapi kita tahu akhirnya itu bukan keadaan selamanya. Yusuf kemudian diambil dari sumur, dijual ke Mesir jadi budak. Setelah jadi budak, Yusuf dipenjara. Tapi kemudian Tuhan membebaskan Yusuf melalui mimpinya Firaun. Firaun bermimpi dan terobosan terjadi. Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi dia melangkah lebih jauh. Dia diberi hikmat untuk mengatasi akan ada kelaparan di seluruh dunia. Melalui hikmatnya, Mesir jadi negara adidaya saat itu, di mana semua orang kalau mau cari makanan datang ke Mesir, ketemu dengan Yusuf, karena Yusuf yang dipercaya Firaun untuk mengatur semuanya. Tuhan bukan hanya membuat Yusuf keluar dari keadaan yang terjebak, tapi membuat Yusuf melangkah lebih jauh. Miliki iman. Hari ini engkau yang merasa terjebak di situasi, di perasaan, di keadaan yang tertentu, Tuhan bukan hanya akan membebaskanmu, Tuhan akan membawamu melangkah lebih jauh. Tuhan akan menetapkan langkahmu, Tuhan akan meneguhkan langkahmu, dan Tuhan akan mempromosi hidupmu. Saya percaya kalau kita tahu kebenaran ini, kita bisa mengimani ini, dan Alkitab bilang, jadilah sesuai imanmu. Itu yang membuatmu keluar dari situasi yang menjebak. Yang ketiga, respon kita menentukan apakah kita akan tetap terjebak atau melangkah. Mazmur 24 ayat 7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kadang-kadang yang membuat kita diam di tempat adalah kita membiarkan pikiran yang salah terus terjadi atau terus menetap di pikiran kita. Kita membiarkan hal-hal yang membuat kita terus emosi masa lalu, kegagalan masa lalu, mengalami emosi negatif, kita biarkan ada di hati kita. Harusnya kita mulai buka Alkitab, pegang janji Tuhan, dan kita mulai berani melangkah. Dan kita mulai percaya, ambil sikap kita untuk percaya. Roma 8 ayat 37 dikatakan dalam semuanya itu, dalam situasi apapun, situasi yang menjebak, Alkitab mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kuat gagah hebat kita. Dikatakan seperti ini, oleh Dia yang mengasihi kita, oleh Tuhan yang sudah punya rencana indah buat kita. Jadi jangan biarkan dirimu terus dijebak di pikiran yang salah, terus ada di posisi yang sama, tapi miliki iman bahwa Tuhan punya rencana kemenangan, Tuhan punya berkat yang membuatmu bisa melangkah lebih jauh dan melihat promosi yang dari Tuhan. Pagi ini buat setiap kita yang mengalami perasaan yang sama, situasi yang sama, keadaan yang sama, saya percaya kalimat-kalimat yang terucap dari perkataan di Morning with the Word di pagi hari ini adalah sebuah ajakan untuk engkau berani keluar dari keadaan itu, karena Tuhan punya yang baru buat hidupmu, karena Tuhan akan menetapkan langkahmu, karena dalam semuanya itu kamu lebih dari pemenang. Puji Tuhan, pagi ini renungkan firman Tuhan, dan biarlah kebaikan Tuhan lewat firman-Nya mengalir di hati, di perasaan kita, dan biarlah hari ini ada pintu berkat yang Tuhan buka bagimu. Biarlah engkau mengalami apa yang kau imani terjadi di hidupmu. Mari setiap kita akan tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur pagi ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak mau kami stagnan, diam di tempat. Tuhan mau kami memiliki iman bahwa Tuhan kami bukan membiarkan keadaan yang menjebak untuk selamanya, bahwa Tuhan kami akan bawa kami keluar dari situasi yang menjebak, dari situasi yang stagnan. Dan bukan hanya membawa kami keluar dari situasi yang stagnan, tapi menetapkan langkah kami melihat berkat Tuhan yang lebih besar, rencana Tuhan yang lebih besar. Bahkan promosi dan rancangan indah Tuhan terjadi di hidup kami. Karenanya pagi ini kami menetapkan hati kami untuk percaya janji-Mu sehingga kami keluar sebagai pemenang. Berkati Tuhan anak-anak-Mu pagi ini. Jika ada yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan yang sedang mengalami kekecewaan Tuhan yang hibur, Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran buat Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan punya berkat baru buat hidup saya, jadi saya nggak akan di sini-sini saja. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, see you.